kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Kepala Madrasah beserta Ibu Pembina RA, yang kami banggakan para asatidz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri RA dan Fikri rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meringankan kemampuan, kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama Bapak Ibu duduk bermajelis ilmu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar sesuatu itu berdasarkan ilmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena menuntut ilmu itu wajib ya. Jadi yang menuntut ilmu itu bukan hanya putra-putri kita, tapi orang tua kita ini pun wajib Tapi karena Allah sayang sama kita, makanya ada jeda makan, jeda minum namanya puasa. Kenapa? Tanpa puasa, mohon maaf, orang sehat atau sakit tanpa puasa. Halo, Bapak Ibu, kalau kita tanpa puasa, makan terus 24 jam, 365 hari tanpa ada puasa, sakit apa sehat? Sakit. Makan kan murah, bawang murah, pastel murah, risol murah, apalagi yang murah. Ada nggak yang mahal? Nggak ada yang mahal. Kalau dulu Kentucky itu mahal, ya ayam tepung itu mahal, sekarang sudah murah. Maka Bapak Ibu, kalau sudah sakit itu membayarnya pakai 3 Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sakit, bayarnya dengan 3. 1 puasa, 2 olahraga, 3 pakai dana. Nah, itu kita sendiri milih para jamaah ya. Kalau orang sakit, dia suruh memilih bayar kesehatan itu ya. Harga kesehatan itu Bapak Ibu ada 3. Bayar pakai dana, atau olahraga, atau puasa. Nggak ada pilihan yang keempat. Nah, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, makanya kita minimal dalam 1 bulan setiap tahun kita berpuasa. Bukan hanya semata-mata untuk ibadah, tapi manfaat puasa adalah kembali kepada pengamalnya, yaitu sehat. Makanya kata Allah, wa antasumu khairal lakum. Kalau berpuasa itu sesungguhnya lebih baik bagi diri. Baik para jamaah rahimahullah, kita mulai saja keistimewaan puasa. Selain yang tadi kita sampaikan bahwa puasa itu sehat. Yang pertama para jamaah, yang tidak ada di ibadah lain, ada dalam ibadah puasa, bahwa puasa itu satu-satunya ibadah milik Allah. Kalau sholat milik kita, zakat milik kita, haji umrah milik kita, sedekah milik kita, infak milik kita, wakaf, hibah, berbaik kepada tetangga itu milik kita. Tapi satu-satunya ibadah milik Allah yang puasa. Puasa milik Allah. Sabda Nabi SAW, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Ini kata Allah, maaf kata Rasulullah, setiap amal anak Adam itu menjadi miliknya kecuali puasa. Ramadan ini sekarang kita masuk bulan apa Bapak Ibu? Sya'ban. Bahasa Jawanya apa Sya'ban itu? Ruah, ya. Ruah Bapak Ibu. Nah, bulan Ruah ini para jamaah rahimahullah kita dianjurkan berpuasa. Ya. Jadi sebelum kita puasa Ramadan, kita sudah dianjurkan puasa Sya'ban atau puasa Ruah. Enggak perlu sebulan penuh. Kapan aja kita sehat, nyaman, kita berpuasa. Kenapa? Itu bagian dari pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, ini kata Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa sehari ikhlas di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 musim gugur atau 70 tahun. Coba 1 hari 70 tahun.
Lanjut. Berikutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Nah, coba, iya. Pokoknya selama kita puasa, doanya tidak ditolak. Dalam hadis Nabi, salah sudah awatin la turaddu. 3 doa tidak ditolak. 1, da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anak. Nah, para jamaah rahimahullah ya, jangan pernah bosan mendoakan kebaikan untuk putra-putri kita. Apalagi yang kedua, wada'watus shaim. Doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, wada'watul musafir. Doa orang sedang bepergian jauh. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ini rencana Lebaran nanti mudik nggak? Ada yang perantau sini apa semuanya pribumi? Hah? Berarti yang beruntung adalah Ustazah Emprianti, karena suaminya orang Sumatera. Jadi mudiknya jauh. Ya, kalau tetangga suami kita ya berarti yang nggak mudik ya. Nah, jadi salah satu doa orang yang didengar Allah itu Bapak Ibu, doa orang yang sedang bepergian jauh, Ponorogo ke Surabaya, Ponorogo ke Magetan, Ponorogo ke Trenggalek. Nah, selama kita berada di luar kota, selama itu doa kita mustajab. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bisa menantu kita yang berpuasa pun di mata Allah di langit harum, semerbak, wangi. Itu ibadah puasa yang tidak ada pada ibadah lain. Ini hadis Nabi Bapak Ibu, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Lanjut, kita singkat-singkat saja. Sehari berpuasa 70 tahun jauh dari neraka. Bapak Ibu ya, sehari berpuasa itu sama dengan 70 tahun. Pak Ustaz, kenapa amalan umat Muhammad itu dilipat gandakan sedemikian besar? Karena umur umat kita pendek-pendek Bapak Ibu. Ya, umur umat Nabi Muhammad, usia mereka itu pendek-pendek. Kata Nabi, usia umatku itu hanya sampai 60-70. Kata Nabi, jarang yang melampaui 70. Beda dengan umat Nabi-Nabi terdahulu. Kalau umat Nabi terdahulu Bapak Ibu, umurnya panjang, tubuhnya besar. Tubuh mereka usianya panjang. Misalnya usia Nabi Nuh Bapak Ibu itu 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam itu para jamaah rahimahumullah tingginya dikatakan 40 hasta. 40 hasta itu Bapak Ibu lebih kurang 21 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Seberapa tinggi Pak Ustadz? Lebih kurang tingginya kantor Bapak Bupati. Bapak Ibu pernah Ponorogo? Lihat nggak kantor Bupati? Bapak kita Adam setinggi itulah dulu, coba bayangkan. Jadi orang dulu itu Bapak Ibu tinggi, besar, panjang umurnya. Sementara umat Muhammad itu kecil, kerdil, mungil, apalagi? Umat Muhammad semua kecil, kerdil, mungil, apalagi? Dekil, ya. Itulah umat Muhammad itu, pendek, usianya pun singkat, nggak lama-lama. Oleh karenanya Allah memberi kesempatan supaya kita bisa berpacu dengan umat terdahulu, maka pahala kita dilipat gandakan, salah satunya puasa. Satu hari berpuasa setara dengan 70 tahun jauh dari neraka. Nah, kalau kita sering-sering puasa, maka kita akan dijamin surga. Karena apa? Semakin jauh kita dari neraka satu hari kita berpuasa. Untuk itu Bapak Ibu rahimahullah, ya, cara mengganti hutang puasa, terutama ibu-ibu ini, apalagi ibu-ibu yang mungkin masih punya
bulanan. Nah ini dilihat uzurnya. Uzur itu artinya penghalang. Uzur itu terbagi dua Bapak Ibu. Ada uzur sewaktu, ada uzur tetap. Uzur sewaktu dinamakan temporer, karena Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khotta'un. Khotta'un, anak cucu Adam itu selalu bikin dosa. Bukan bikin dosa, tapi selalu. Kata Nabi, khotta'un wa khairul khotta'in tawwabun. Sebaik-baik orang berbuat yang berdosa adalah yang bertobat. Kita lanjut. Nah, ini para jamaah rahimahullah, pada 1 Ramadan orang-orang yang boleh tidak berpuasa hanya ini. Kalau kita tidak termasuk berarti kita nggak boleh nggak puasa, harus puasa, wajib puasa. Yang boleh meninggalkan puasa Ramadan 1 orang sakit, termasuk di dalamnya orang sakit jiwa. Orang yang hilang akal diizinkan untuk tidak puasa. ODGJ namanya. Ya. Yang kedua sedang bepergian jauh, boleh. Walaupun pakai jalan tol ke Surabaya, jalan tol ke Jakarta, pakai mobil, pakai pesawat, tetap diizinkan tidak berpuasa, nggak apa-apa kalau mau berjalan jauh. Ibu menyusui, ibu hamil dan nifas, walaupun mereka kuat, tapi mereka diizinkan untuk tidak berpuasa. Ibu menyusui, ibu hamil dan ibu nifas yang baru melahirkan, ini nggak boleh puasa. Ya. Berikutnya wanita yang sedang haid, anak gadis kita Bapak Ibu, kalau sudah datang bulan ya, itu kasih tahu mereka, Ibu nggak boleh puasa, tunggu sampai suci. Berikutnya orang tua renta yang lemah, mbah-mbah akum kita, mbah uti kita, kalau memang mereka kira-kira tidak kuat berpuasa, mereka diizinkan untuk tidak berpuasa, nggak usah dipaksa. Yang berikutnya adalah anak yang belum balik, anak kita, anak yang masih TK, nggak usah dipaksa puasa, tapi mereka dilatih untuk berpuasa semampunya. Misalnya hari ini puasa sampai jam 9, besok naik puasa sampai jam 12. Pokoknya berangsur-angsur anak kita harus dilatih berpuasa. Siapa Bapak Ibu putra putrinya yang sudah kuat puasa walaupun TK? Ada? Ada nggak? Belum? Sudah? Belum ada ya? Rata-rata anak itu kalau sudah SD mungkin masih sudah kuat berpuasa. Nah ini bagi kita yang pernah berhutang, hari raya kedua wajib ganti. Ini Bapak Ibu, kalau kita bergaul siang hari suami istri, ini Bapak Ibu konsekuensinya berat. Ya Bapak Ibu ya. Ini yang paling berat Bapak Ibu, tebus kafarah, ada penebusannya. Kalau tidak ditebus dosa terus. Bagaimana cara nebusnya? Cara nebusnya pilih 1 dari 3. Kalau zaman sekarang mungkin hanya 2. Kalau zaman Nabi pilih 1 dari 3. Pertama bebaskan budak. Sekarang budak udah nggak ada. Atau kalau tidak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Bapak Ibu sanggup? 2 bulan berturut-turut, nggak boleh jeda. Hah? Para ulama mengatakan kalau memang dipilih puasa 2 bulan berturut-turut, lalu kita sudah puasa misalnya 59 hari, tahu-tahu besoknya nggak puasa, maka itu harus dihitung dari pertama. Coba padahal sudah puasa 59 hari. Oleh karena Bapak Ibu, siang-siang Bapak mendekat, Ibu menjauh ya. Kali colek, jangan mau, kabur aja daripada bayar ini. Nah ini ya, bebaskan budak, atau 2 bulan puasa berturut-turut, atau yang ketiga beri makan 60 fakir miskin, 60 orang, sama dengan yang tadi. Silakan pilih, sarapan sekali, makan siang sekali, atau makan malam sekali. Yang penting jumlah fakir miskinnya harus 60 orang. Itu kafarah senggama
di siang Ramadan. Ini terakhir Bapak Ibu, kayaknya nggak ada lagi. Ada dua lagi. Bapak Ibu rahimahullah, bulan Ramadan kita pasti tahu ya, di sana ada sholat namanya sholat tarawih. Tarawih itu Bapak Ibu nggak harus di masjid. Kalau kita misalnya sambil jaga anak di rumah, repot dibawa ke masjid, ya tarawihnya di rumah, nggak apa-apa. Ya, sekali-sekali ke masjid, sekali-sekali tarawih di rumah. Pokoknya tarawih itu nggak harus di masjid, boleh di rumah. Atau nanti barangkali tarawihnya bisa bergantian dengan Bapak, Pak, Ibu mau tarawih sekali-sekali ke masjid, Bapak jaga anak, boleh ya. Itu sekali-sekali yang bergantian. Kalau misalnya kita masih menjaga anak kita, kalau misalnya di masjid anak kita barangkali belum mau dikendalikan, tarawih di rumah atau bergantian dengan suami. Yang penting tarawih dimanapun. Tapi bapak-bapak lebih baik berjamaah di masjid. Ini kata Rasulullah SAW, siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, para jamaah rahimahullah. Jadi tarawih tahun. Ada yang bilang berapa tahun? Ada yang bilang Bapak Ibu 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Coba satu malam. Hampir sama dengan puasa tadi. Kalau puasa tadi satu hari sama dengan 70 tahun. Nah ini satu malam 83 tahun atau 1000 bulan. Bagaimana caranya? Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri milal asril awakhir min Ramadan. Raihlah keutamaan malam qadar pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25 sampai malam 29 itu adalah paling diharapkan malam qadar. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Sholat malam, baca Quran banyak-banyak Bapak Ibu ya, di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kalau tidak kita kerjakan, kita rugi. Ya, tetangga kita dapat 1000 bulan, kita segitu-segitu aja. Maka Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba mencari malam qadar, karena malam qadar hanya satu malam dalam setahun. Rugi bagi mereka yang lalai. Kalau kita lalai, tidak perlu menyalahkan orang lain, kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu rahimahullah, barangkali ini yang bisa Pak Ustaz sampaikan. Pahala puasa setahun penuh itu kalau puasa Ramadannya sudah lunas. Jadi misalnya kita punya hutang puasa Ramadan, lalu kita mulai puasa Syawal dulu, nggak apa-apa. Tapi dapat pahala siang, dalam hadis Nabi siang muda hari itu baru dapat setara puasa setahun penuh. Kalau Ramadan kita sudah kita bayar penuh. Kalau belum ya belum dapat. Paham ya? Jadi misalnya kita punya hutang puasa seminggu misalnya, tapi kita ingin puasa Syawal di bulan Syawal karena bulan Syawal itu kan terbatas. Ya, bulan Syawal terbatas. Nah, kita ingin puasa Syawal dulu, boleh, nggak masalah. Nanti setelah puasa Syawal kita sudah genap 6 hari, lalu kita angsur puasa, mengangsur, mencicil hutang Ramadan, boleh. Karena apa? Karena mencicil hutang Ramadan nggak harus segera. Bahkan Siti Aisyah itu mengqadha Ramadannya setelah bulan Syawal tahun berikutnya, 1 bulan sebelum Ramadan tahun berikutnya. Jadi boleh menunda puasa Ramadan, tapi sebaiknya memang segera. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawala kana lahu kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, jadi puasa Ramadannya harus genap dulu. Genapnya kapan? Ya silakan, selonggarnya. Harus genap dulu puasa Ramadannya, baru kemudian dia setelah itu dia tambah puasa 6 hari bulan Syawal. Kata Nabi, kasiyamid dahri, seperti puasa sepanjang masa. Atau dalam riwayat lain dikatakan seperti puasa setahun penuh. Jadi kalau Bapak Ibu puasa Ramadannya belum lunas, tapi lebih dulu Syawal, maka puasa Syawalnya tetap dinyatakan sah.
Tapi pahala puasa sepanjang masa baru dapat kalau Ramadannya sudah lunas. Dan lunasnya Ramadan tidak harus di bulan Syawal. Ya, boleh di bulan Muharram, boleh di bulan Zulhijjah, boleh. Silakan.